Bagaimana kita menentukan besarnya dana pendidikan? Ini langkah awal. Pada saat kita mau menentukan dana pendidikan, langkah awal adalah kita menentukan besarnya dana pendidikan. Ya, pertanyaan-pertanyaan antara lain kita mau sekolah atau kuliah di mana itu penting. Ya, kemudian berapa besarnya biaya sekolah ya sampai lulus? Kapan akan kuliah? Berapa kenaikan biaya pendidikan? Nah, kita harus survei. Misalkan ya, kita ini pengen anak kita sekolah di Indonesia saja. Kita tinggal misalkan di Jawa Tengah. Pengen sekolahkan anaknya ya di Jakarta. Nah, lalu kita hitung di mana Jakartanya kalau sudah tahu. Universitas apa? Universitas negeri atau swasta? Kapan kira-kira? Berapa kenaikan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan konsepnya seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya seringkali ditanya, mau kuliah di mana? Waduh, masih bingung ya. Saya belum tahu. Ya, saya belum tahu ini kuliahnya di mana anak saya, ya kan? Karena belum ada gambaran. Ya, kalau seperti itu tidak usah didudus. Ibu harus tahu. Kalau ibu tidak tahu, gimana ibu bisa sekolahkan anak ibu? Jangan, itu memotivasi namanya ya. Kalau nasabahnya nggak tahu, ya nggak apa-apa. Oke Bu, diasumsikan aja ya Bu. Kita ya sekolahkan anak ibu nanti rencananya misal di Indonesia, ya di fakultas apa, ditulis kayak gitu. Ya misalkan mau eksak atau non eksak gitu. Misalkan ya, kalau ibunya tetap saya nggak tahu Mbak, ya apa-apa jangan dipaksa juga, kita asumsikan aja. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa kita asumsikan ya Bu, biaya kuliah sekarang itu kalau sampai lulus sekian. Nah, ibu anaknya umur berapa? Oh, nggak tahu Mbak. Loh, ibu ini anaknya ibu atau bukan anak ibu? Pasti tahu. Nah, kalau anaknya ibu pasti tahu. Itu dicatat umur berapa, mau kuliahnya kapan. Ya. Kemudian berapa persen kenaikannya? Bu, kira-kira kenaikan biaya kuliah berapa persen? Nggak tahu Mbak. Loh, ibu harus tahu. Nggak bisa. Ada banyak hal yang nasabah itu nggak tahu. Yang kita ya nggak perlu mendesak mereka. Kita pakai asumsi aja. Kalau mereka nggak tahu, ya sudah kita asumsikan. Yang mereka tahu itu yang kita tulis. Misalkan usia anak, usia orang tua pasti tahu, ya kan? Tapi yang lain-lain enggak tahu. Enggak apa-apa, kita asumsikan, ya. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Jelas? Penjelasan saya jelas? Ini awal dulu ya, supaya teman-teman kalau di nasabah itu enjoy. Nasabah itu enak ketemu kita, tidak sepaneng, ya kan? Nah, jadi enak ngobrolnya enak. Oh, enggak apa-apa, Bu. Itu cuma saya bertanya aja kali-kali. Ibu sudah ada rencana. Kalau belum, enggak apa-apa, Bu. Kita tetap bisa bikin kok, Bu, ini. Ya, gitu loh. Jadi itu enak, adem ngomongnya, ya. Nah, kemudian next-nya ini. Setelah kita tahu kuliahnya di mana, kapan mau kuliah, berapa biaya kuliahnya, ya, itu kita harus kemudian bicara atau merencanakan rencana investasi. Ya, rencana investasi ini harus terkait dengan rencana keuangan mau kuliahkan anak tadi. Sebagai contoh, kita tanya tadi kuliah di mana kan, sudah tahu semua, kita tentukan asumsi-asumsinya. Baik dari nasabah atau kita tentukan sendiri asumsinya. Kita kemudian harus tahu berapa kebutuhan dana kuliah, dana pendidikannya tadi. Lalu kapan dia akan digunakan. Ya, berapa dana kebutuhan dana kuliah sekarang di tempat yang diinginkan, dan berapa kapan itu akan dipakai. Dari sana kemudian kita melihat berapa tingkat keuntungan dan pertumbuhan dana yang diharapkan. Lalu yang keempat, berapa dana yang harus diinvestasikan, itu kita harus tahu. Ya, oh, ini maksudnya berapa dana yang harus ditabung atau yang diinvestasikan. Ini kata investasinya double ya, harusnya ditabung. Lalu yang keenam, dalam instrumen apa seharusnya dana diinvestasikan. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam konteks kita menentukan rencana investasi. Ya, jadi rencana investasi ini berhubungan dengan rencana keuangan untuk sekolahkan anak tadi. Ya, oke, sampai sini jelas rekan-rekan? Jelas ya? Nah, ini hal-hal awal dulu ya. 11. Oke, thank you. Sekarang saya lanjut ya. Nah,
Kalau sudah tahu rencana investasi, kita buat desain rencana investasi. Berapa target investasinya? Target itu tujuannya berapa yang mau dicapai. Kemudian kapan itu akan digunakan? Berapa target pertumbuhan dana investasi? Buat teman-teman yang belajar di modul 1, Anda akan tahu ya target pertumbuhan itu tergantung dari apa pertumbuhannya. Ada risiko, kita harus masukin ke satu rumus, namanya rumus penentuan harga aset ya. Kemudian jenis instrumen investasi, dan kita kemudian melakukan evaluasi secara berkala. Jadi rekan-rekan Anda bisa membayangkan sekarang situasinya. Anda ketemu dengan klien, dengan prospek, Anda sama sekali tidak ngomong produk. Anda dengar saya tadi ngomong produk nggak? Saya sama sekali nggak ngomong produk. Saya ngomong tentang kepentingan nasabah untuk anaknya. Saya sama sekali tidak ngomong produk. Ini yang saya ngomong. Kita harus ngomong dulu tentang problem. Nah, ini problemnya belum ketahuan, nanti habis ini ketahuan ya. Jadi dari ini ada rencana investasi jelas. Ini bisa dinalar semua, bisa di logika dan orang bisa paham ya. Oke, sampai sini jelas untuk rencana investasi? Jelas ya. Nah, baru setelah rencana investasi ada, kita ngomong rencana asuransi. Nah, ini jadi kaitannya itu ada rencana keuangan, ada rencana investasi, ada desain investasi, baru ngomong asuransi. Tapi yang saya ngomong konsep asuransi, bukan produk asuransi. Ingat ya, ini tahapan ini saya belum ngomong tentang produk sama sekali, dan memang saya tidak akan ngomong produk. Kemarin di modul 3 ada yang tanya, Bapak jelaskan nggak booster investasi? Boro-boro menjelaskan booster investasi, produk aja saya nggak menjelaskannya, karena yang pertama kali saya jelaskan adalah problem mereka. Produk itu sifatnya hanya mengeksekusi ide untuk membantu nasabah menyelesaikan problemnya. Ya, jadi awal saya nggak cerita tentang produk, ya, dan kalau toh saya akhirnya cerita itu terakhir manakala dia udah oke semua, ya. Nah, bagaimana kita menentukan rencana asuransi? Ingat, rencana asuransi itu ada untuk membantu nasabah memastikan tercapainya tujuan keuangan mereka, tercapainya rencana investasi mereka. Jadi insurance itu ada untuk memastikan sesuatu jangan sampai berkurang, jangan sampai terjadi ya penurunan aset, atau untuk memastikan sesuatu bisa dicapai. Untuk konteks dana pendidikan, untuk memastikan dana pendidikan yang diinginkan atau dibutuhkan itu pasti tercapai. Kalau perusahaan, kalau orang tuanya sehat, maka orang tuanya yang akan setor dana pendidikan buat anaknya. Kalau orang tuanya kena risiko, jangan khawatir. Tanggung jawabnya akan diambil alih oleh perusahaan asuransi. Intinya, apapun yang terjadi dengan orang tua, anak tetap akan sekolah, menempuh pendidikan di jenjang yang diinginkan, ya, di jenjang yang direncanakan, dicita-citakan. Setinggi apa? Setinggi anaknya bisa sekolah sampai kapan, ya. Oke, ini ya. Nah, tentang rencana asuransi kita membahas tentang berapa kebutuhan dana pendidikan, kapan dana investasi untuk pendidikan akan digunakan, berapa tingkat bunga bebas risiko, berapa nilai sekarang dari kebutuhan dana pendidikan di masa mendatang, berapa besarnya uang pertambahan asuransi, apa manfaat asuransi yang diambil. Ini adalah beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab di dalam penentuan rencana asuransi. Ya, oke, sampai sini teman-teman bisa tahu kaitan antara rencana asuransi dengan desain rencana investasi dengan rencana keuangan. Sudah cukup jelas? Halo, responnya? Jelas? Oke, yes. Nah, mantap ya. Oke, thank you. Yus, lanjut ya teman-teman ya. Nah, lanjut ini enaknya pakai contoh. Ya, pakai contoh paling enak. Dan dengan contoh ini, apa yang tadi step-step itu yang saya ulang pelan-pelan tadi itu, teman-teman bisa aplikasikan. Ya, aplikasikan satu persatu. Tidak usah buru-buru ngomong produk, ngomong komposisi, itu nanti. Teman-teman belajar dulu yang basic, satu-satu ditata.
Ya, ditatakan Anda ikut modul 1, modul 2, modul 3, sekarang modul 4 itu saya menyusun tuh berdasarkan penataan. Jadi teman-teman kalau ikut semua, Anda sekarang ada tahapnya udah enak, udah ngerti, oh ini danunya kayak gitu. Ya, ini juga sama. Waktu ngomong tentang penentuan ini satu-satu, jangan lompat langsung ke produk. Itu nanti mudah. Tetapi bagaimana memahami flow-nya, logika berpikirnya, itu yang penting. Karena apa? Karena Anda kalau tidak paham logika berpikir, cuma hafalan angka produksi, angka-angka saver apa itu nanti. Kalau Anda nggak paham tentang ini, teman-teman, nanti teman-teman nggak bisa jelaskan ke klien dengan nyaman, dengan enak. Ya, Anda dengerin saya jelasin enak nggak, teman-teman? Ya. Jadi rekan-rekan itu, Anda harus paham betul, dari paham betul itu ngomongnya jadi enak. Tetapi kalau pahamnya sepotong-sepotong, cuman pingin langsung ngomong ke produk, udah nggak sabar, nanti teman-teman nggak bakal bisa denger, menceritakan, memberikan cerita penjelasan yang make sense, yang masuk akal, yang bisa dipahami. Ini yang mahal kalau Anda baca buku, itu tidak ada yang ngomong ya, kalau bukunya ngomong medeni malahnya. Tapi ini ya nanti tentang angka-angka itu nanti pasti tak kasih angka-angka, mau ngasih yang jelimet atau apa nanti bisa ya. Nanti tapi ini satu-satu ya. Nah, oke, sekarang kita ngomong contoh kasus. Kembali ini belum ngomong produk. Belum ngomong produk, Anda tidak akan menemukan produk di sini. Nanti Anda temukan di rumah ya. Nanti tak kasih tahu ya. Ini saya cerita konsepnya, silakan dipahami flow-nya. Flow itu penting karena flow itu yang akan Anda ceritakan pada prospek Anda. Prospek akan memahami keberadaan asuransi, kebutuhan nilai tambahnya apa kalau Anda ceritakan flow-nya itu dengan tenang, dengan satu-satu. Kan kita ketemu dengan orang-orang yang macam-macam kan, latar pendidikannya, usianya, ya kan, beda-beda, pengalaman hidupnya beda-beda. Kita kalau nggak bisa menjelaskan dengan sesuai dengan kondisi mereka, mereka nanti nggak bisa paham. Nah, kalau mereka nggak paham, ya jadinya mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak bisa atau susah untuk dipahami ya. Dede, ini tolong ada Bu Hariniti, dia belum bisa masuk ya, kasihan ya, tolong dibantu ya, Dek. Ya, jadi rekan-rekan, ini maksudnya kenapa kita tadi saya cerita panjang lebar tentang flow-nya, ya, flow-nya. Bu Hariniti dari Bali ini ya. Ya, rekan-rekan kasih contoh kasus sekarang. Mulai sekarang, Anda lihat angka, ya. Data dan asumsi. Ini Anda bisa lihat buku biru. Contohnya saya ambil dari buku biru supaya teman-teman bisa mengulang. Tapi saya akan jelaskan supaya teman-teman bisa langsung tahu, oh seperti ini toh gitu ya. Kadang kalau ada yang baca itu ya membaca itu membuat mereka jadi nikmat tidur ya. Jadi mendingan tak ceritanya aja ya. Contoh data dan asumsi, biaya masuk kuliah di Indonesia 150 juta rupiah. Biaya studi 20 juta rupiah per semester. Biaya buku dan keperluan kuliah 5 juta per semester. Usia saat ini anak ya 3 tahun. Usia mulai kuliah 18 tahun. Usia orang tua yang bertindak sebagai pencari nafkah saat ini 35 tahun. Biaya tempat tinggal 6 juta per semester. Biaya makan, minum, dan kebutuhan hidup sehari-hari 3 juta per bulan. Kenaikan biaya-biaya diperkirakan 6% per tahun. Lama waktu kuliah 5 tahun. Pertumbuhan dan investasi 10% per tahun. Nah, data-data ini dapat dari mana teman-teman? Dalam kenyataannya data-data ini jarang sekali nasabahnya tahu. Kita yang harus bisa menyederhanakan tanpa harus itu istilahnya menyederhanakan nanti tidak rumit, tetapi itu tetap bisa dipakai sebagai patokan ya. Tentu saja kita harus punya data-datanya. Ya. Oke, ini soalnya. Kemudian dari soal ini kemudian teman-teman kita harus menghitung berapa kebutuhan dana kuliah, lalu berapa yang harus diinvestasikan, lalu berapa yang harus diinsurancekan, coverage-nya ya. Ini urut-urutannya. Ini datanya ya. Kemudian dari situ kita hitung kebutuhan dana pendidikan, kemudian kita harus menghitung berapa yang harus diinvestasikan, dan kemudian kita harus menghitung berapa
asuransinya. Yuk, silakan dikerjakan. Sebentar, saya tak ngambil buku biru, yang punya buku biru nanti Anda bisa lihat di halaman ini. Sebentar ya.